Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Bunga. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, sekarang Bunga akan membahas materi tentang bab 3, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Ini nama dan NPM Bunga. Oke, lanjut. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang, dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya, dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi menurut Andang 2014. Sarwoto di tahun 1978 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu A. Tujuan dirumuskan secara jelas, B. Bersifat sederhana atau simpel yang artinya dapat dilaksanakan, C. Memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan, D. Memiliki fleksibilitas, E. Didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. B. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerja sama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Sarwoto 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Yang ketiga, perincian kegiatan. Yang keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Yang kelima, departemen. Yang keenam, pelimpahan otoritas. Yang ketujuh, staffing. Yang kedelapan, facilitating. C. Penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah fungsi antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuation adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan kegiatan fungsi lain, planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang, menurut Baharudin 2010. Menurut pandangan, Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu A. Mendapat orang-orang yang cakap, B. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, C. Memberikan otoritas kepada mereka, D. Menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. D. Pengawasan. Pengertian pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Siagian berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut.
A. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi dimaksud. B. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. C. Para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. D. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. E. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan F. Prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Berikut tabel fungsi manajemen. Bisa kalian pause video ini untuk membaca tabel fungsi manajemen tersebut. Itu tadi materi singkat tentang fungsi-fungsi manajemen. Semoga dapat teman-teman pahami dan bermanfaat untuk teman-teman. Maaf jika masih banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.